Orang ini, kalian kenal dia? Tidak. Kami tidak kenal. Tidak pernah bertemu. Orang hebat. Tolong maafkan kami. 20 tahun yang lalu, kalian menculik adikku. Masalah penipuan ini. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya melakukan bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil. Karena kalian tidak mau mengatakan apapun, maka tidak perlu bicara lagi. Lao Jiu, singkirkan. Zhang Zong, saya sudah menemukan orang yang menipu adikmu dulu, membawanya ke kota Jiang. Tapi kemudian, daerah tempat orang tua angkatnya tinggal, semua pindah, dijadikan lahan komersial. Jadi, untuk menemukan lokasi pastinya, butuh waktu. Lanjutkan pencarian, harus menemukan Wandi. Baik Jiang Zong. Kesehatan nenek tidak bisa bertahan lama. Su Zuzhang kulitnya sangat bagus. Dagingnya sangat lembut. Zhu Zong, saya minum untuk Anda. Sangat patuh. Asal kamu menurut saya. Kontrak akan saya tanda tangani besok. Zhu Zong, saya ke kamar kecil dulu. Halo, ini tagihan Anda. Bayar pakai kartu. Ternyata ganti baju ya. Anak kecil. Lumayan menggoda. Jangan makan lagi. Ayo ikut saya. Berani-beraninya kau mengutil minyakku. Kamu nggak takut mati ya? Kamu mau ngapain? Zhu Zong, ada apa dengan Anda? Kamu mau ngapain lagi? Aku datang menemui Anda untuk menandatangani kontraknya. Masih mau aku tanda tangan kontrak? Baju yang kamu pakai. Gantinya cepat banget. Gimana? Dulu melayani pria. Saat itu latihannya. Wanita seperti kamu. Nggak usah sok suci di depanku. Apa kesalahanku terhadap Anda? Anda bilang saja. Aku pasti perbaiki. Zhu Zong, kontrak niat itu. Masih mau aku tanda tangan kontrak? Di kehidupan selanjutnya lah. Sui. Aku benar-benar nggak nyangka. Kamu bisa bikin hal sederhana ini. Jadi berantakan. Maaf manajer MA. Aku juga nggak tahu Zhu Zong. Tiba-tiba kenapa? Kamu nggak tahu kenapa? Benar nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Kamu pikir kenapa? Bisa jadi ketua kelompok? Nggak mungkin beneran. Payudara besar, tapi otak kosong. Maaf. Masalah ini, aku pasti akan selesaikan. Aku kenal Zhu Zong. Orangnya baik-baik saja. Asal kamu minta maaf dengan tulus. Dia pasti akan memaafkanmu. Beneran? Aku akan siapin sekarang. Hadiah permintaan maaf. Menurut Anda, kirim apa yang bagus? Seorang wanita, terutama wanita cantik, harus memanfaatkan sepenuhnya keunggulan dirinya. Mengirim apa? Tidak sebaik mengirim dirinya sendiri keluar dengan baik. Anda mengerti maksud saya? Maaf manajer MA. Saya tidak bisa melakukannya. Anda pikir diri Anda sangat berharga. Seorang wanita seperti ini, masih menganggap dirinya sebagai harta. Saya pikir ketua kelompok Anda juga tidak perlu menjadi. Pergi berolahraga. Dari mana bau ini? Sangat menjijikkan. Tidak heran, orang bisa menjadi ketua kelompok. Tubuh ini, penampilan ini, sangat memiliki modal ya. Bagaimana? Anda iri. Anda berpakaian lebih baik. Mungkin, manajer juga akan memberikan kontrak kepada Anda. Ini adalah yang manajer MA berikan kepada Anda. Harus selesai sebelum pulang. Menjadi ketua kelompok, masih harus membagikan selebaran. Apakah berikutnya juga harus mengambil pekerjaan menyapu toilet? Jangan terlalu berlebihan. Apa yang Anda tunggu? Segera pergi. Perusahaan membayar gaji Anda. You can untuck Melehat and the DC. Bagaimana bertengkar dengan orang? Mereka yang pertama mencari masalah dengan saya. Benar-benar picik. Tidak bisa naik ke panggung. Anda adalah ketua kelompok. Berhati kecil. Bagaimana bisa memimpin orang di masa depan? Atau Anda tidak ingin bekerja lagi? Berani merebut pesanan saya. Biar kamu tahu betapa hebatnya aku. Nggak perlu. Halo, pernah lihat nggak anak kecil ini? Dulu, dia tinggal di sekitar sini.
Wandi, kau ada di mana sih? Kalian cari dari rumah ke rumah. Ya, uangnya mana? Uang rumah. Kau sembunyikan di mana? Mama, Kamu pulang. Uangnya mana? Bawa uang nggak? password ada di belakang kartu ATM. Ambil uangnya. Langsung pergi. Ini uangnya Niu. Nggak boleh ambil uangnya. Mama, nggak boleh ambil uang Niu. Perempuan ini cuma alat buat cari uang buat aku. Mama, Niu, kenapa kamu pulang? Rumah ini. Mama, aku udah nggak bisa diselamatkan. Tapi kamu masih muda. Nggak boleh dibiarin. Terjebak di sini. Kamu masih panjang jalanmu. Mama dengerin aku, cerai sama dia. Dia ambil Xiao Bao. Aku nggak ada pilihan. Mana ada ibu, nggak sayang anaknya. Meskipun dia nggak pinter-pinter amat. Tapi dia darah dagingku. Tenang aja. Aku pasti nemuin adik. Nggak bakal aku biarin si brengsek itu. Jangan ganggu kalian lagi. Wang Jie, slip gaji ini, apa tidak ada yang salah? Kok sedikit banget bulan ini? Kamu merasa tidak benar? Kamu cari manajer MA aja. Tapi manajer MA, slip gaji ini, gaji dasarnya kurang, seluruhnya 4.000. Kenapa? Kamu masih mau lapor perusahaan. Kamu sekarang sudah membuat bos Ju marah. Kamu pikir setelah keluar dari perusahaan kita, siapa yang berani mempekerjakanmu? Kalau begitu, kapan saya bisa kembali ke posisi kerja saya? Malam ini ada acara makan. Bos Ju juga can datang. Kamu bersiap-siap aja. Jam 7 malam saya tunggu. Halo? Mama? Kamu periksa ke rumah sakit. Hari ini belum. Mahal banget? Tidak boleh. Saya sudah gajian bulan ini. Nanti saya transfer uangnya. Kamu harus pergi ke rumah sakit, ya kan? Manajer MA. Rok saya ini, apa kurang formal? Baru ada niat minta maaf. Cepetan pergi. Manajer MA, saya mau ke toilet dandan lagi. Ya pergi. Cewek ini, sama aja. Nggak ada yang istimewa. Kamu pasti bisa. Terima kasih. Segera blokir hotel. Satu lalat pun jangan sampai keluar. Aku menemukan Wandi. Segera blokir hotel. Kamu masih bengong apa? Cepat beri Juzong. Tuangkan anggur dan minta maaf. Juzong, aku habiskan. Hebat minumnya. Ayo. Satu lagi. Zuzong, aku ke toilet dulu. Minum satu lagi. Aku akan pertimbangkan. Masalah kontrak. Malam ini apapun yang terjadi, harus temukan Wandi. Ya, Jiang Zong. Ini cukup paham juga ya. Hari itu masih begitu kasar padaku. Kenapa? Kira kakak suka yang pedas. Kamu ini perempuan. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Lepaskan aku. Lari. Jangan mendekat. Kamu ini perempuan. Berani ya kamu lompat. Jangan mendekat. Lompatlah. Juzong, apa yang terjadi? Sui dia. Dia melompat. Orang yang kamu bawa. Jangan coba lepas tangan. Zuzong, jangan buru-buru dulu. Mari kita turun lihat dulu.
Ayo. Aku melihatnya melompat dengan mata kepala sendiri. Orangnya mana? Zhuzong, apakah kamu mabuk? Jadi berhalusinasi. Orangnya mana? Zhuzong. Apa yang terjadi? Kamu yang mendorongku jatuh. Tidak. Kamu yang melompat sendiri. Tidak benar. Kamu manusia. Bagus sekali kamu, Sui. Perani Menekuri Zhuzong. Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Tidak benar. Aku tadi jelas melihat. Ada darah di tubuhmu. Sekarang di tubuhmu. Kenapa tidak ada darah? Zhuzong, kamu pasti terlalu banyak minum berhalusinasi. Aku tadi hanya pergi ke kamar mandi. Benarkah? Benarkah? Zhuzong mungkin lelah. Bagaimana kalau kamu antar Zhuzong kembali istirahat? Zhuzong, apa aku antar kamu pulang dulu? Tidak benar. Kenapa aku harus dengar Sui? Aura tubuhnya. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Cepat, panggil tim medis terbaik di Jiangcheng untuk datang ke sini. Aku harus ada di samping Wandi. Semua data orang malam ini harus ada. Kemarin Zhuzong sudah menandatangani kontrak niat proyek ini. Kamu terus ikuti. Jadi, orang yang menyakitimu. Aku tidak akan melewatkan satu pun. Aku tidak perlu lagi membagikan selebaran. Tidak perlu. Keluar saja. Oh iya, dasi kamu hari ini. Bagus banget. Jangan-jangan cewek ini sudah tahu sesuatu. Makan malam kemarin. Pasti sudah melayani Pak Ju dengan baik. Cepat banget kontraknya sudah didapat. Apa? Aku yang menandatangani. Kamu tidak terima ya? Aku terima apa? Terima kemampuanmu. Dengar dari siapa? Perlu dengar dari orang lain. Kita semua sudah tahu. Benarkah? Aku saja tidak tahu. Aku sudah bersama Pak Ju. Dia pasti sudah membohongiku. Kalau begitu, aku harus lapor polisi. Nanti, kamu harus jadi saksi. Lihat baik-baik. Aku akan lapor polisi. Sui, kamu gila ya? Aku sedang menuntut hakku. Apa maksudmu? Kira Sinyo ini cuma bercanda saja. Kenapa kamu bisa lapor polisi? Kamu bilangnya kayak benar-benar terjadi. Gimana bisa dianggap candaan? Aku yang mulut usil. Aku tidak akan berani lagi. Benarkah? Aku tidak percaya. Sudah cukup, Sui. Dia cuma bercanda. Kamu tidak bisa menerima candaan seperti ini. Aku tidak bisa menerima candaan. Kamu bisa menerimanya. Kalau dia membuat rumor tentang kamu dan Menir MA. Aku dan Menir MA bersih. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Jangan tegang. Menir MA kan sudah punya keluarga. Kalian berdua benar-benar ada apa-apa. Istri dia pasti akan membawa asam sulfa dan mencari kamu di mana-mana. Jangan ngomong sembarangan. Aku hanya bercanda. Sekretaris Lin Fan hari ini bisa membuat gosip tentang aku dan Direktur Ju. Besok bisa membuat gosip tentang kamu dan Menir MA. Aku sarankan kamu bicara baik-baik dengan Menir MA dan memecat dia. Sekretaris Lin, kalau alasannya itu, nanti tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan aku. Tenang saja, aku akan memohon kepada Menir MA. Dia pasti tidak akan melakukannya. Kamu cuma seorang ketua tim. Kamu pikir kamu bisa mempengaruhi keputusan Menir MA? Sungguh lucu. Kalau begitu, mari kita coba. Coba ya coba. Lihat nanti siapa yang memelukkan. Sebenarnya siapa? Masih mau perusahaan memecat aku? Lihat diri sendiri dulu. Seperti apa kamu? Ada yang bisa kasih tahu aku. Kalian semua tidak bekerja. Berkumpul di sini ngapain? Menir MA. Wanita Sui ini, di perusahaan tidak bekerja dengan baik. Dia tetap di perusahaan. Hanya akan membuat perusahaan berantakan. Fan membuat gosip tentang aku dan Direktur Ju. Gosip itu, aku sih tidak apa-apa. Tapi Direktur Ju adalah mitra penting perusahaan kita. Aku sarankan memecat Fan dan dalam laporan pemecatannya, tuliskan noda karena dia membuat gosip. Jangan ngomong sembarangan. Ini cuma bercanda. Benar manajer MA, Sui yang ada di sini, membuat fitnah dan memutarbalikkan fakta. Ikuti saja apa kata Sui. Keluar Fan. Manajer MA, Fan cuma bercanda. Sui, dia yang berlebihan. Dia yang memulai semuanya. Benar manajer MA, Anda tidak bisa mengeluarkan saya. Semua ini karena Sui. Kesalahan wanita ini.
Sudah cukup. Saya yang manajer. Atau kamu yang manajer. Dan kamu, segera kemasi barang-barangmu. Pergi. Manajer MA. Kamu malah membela Sui, wanita ITU memukul saya. Saya rasa dia sepertinya tahu tentang kita. Apa? Dasi ini, kamu yang kasih. Dia sengaja hari ini memuji dasi ini bagus. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Mungkin saja. Dia cuma merasa dasi ini bagus. Kamu pikir Sui, wanita keras kepala itu, di depan saya, tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Akan sengaja memuji. Dasi saya bagus. Beberapa waktu ini, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat dengannya. Wanita ini, kenapa bisa di atas saya? Saya punya cara untuk menghadapi wanita itu. Tapi, dia baru-baru ini menandatangani banyak kontrak besar. Semua sorotan perusahaan direbutnya habis-habisan. Meskipun dia bekerja sampai mati, penghargaan karyawan terbaik akhir tahun tetap akan jatuh ke tanganmu. Sayang, kamu baik sekali. Tahu aku baik padamu. Bagaimana kamu akan membalasnya? Jahat? Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak melihat di tempat apa mereka berada. Kalau dia benar-benar punya bukti apapun tentang kita, tidak akan seperti sekarang ini. Kita tidak bisa dibawa, ikut-ikutan olehnya. Hari ini kamu teraniaya. Aku pasti akan membalasnya untukmu. Sayang, kamu baik sekali. Di dunia ini, ada orang-orang brengsek seperti kalian. Sungguh sangat buruk. Cari tahu pergerakan istri MA Yukian. Xiao Su, efisiensi kerja kamu baru-baru ini lumayan bagus. Tapi, prestasi kamu masih jauh dari karyawan terbaik tahunan. Masih terlalu jauh. Kenapa? Prestasi bulan ini sudah memenuhi target. Kenapa tidak bisa mengajukan karyawan terbaik? Peraturan perusahaan sudah diubah. Prestasi 50 juta. Baru bisa mengajukan karyawan terbaik. Kamu baru 20 juta. Masih terlalu jauh. 50 juta. Ini tidak sulit. Bulan ini bisa selesai. Apa? Bulan ini kamu masih bisa menyelesaikan target penjualan 30 juta. Jangan bicara besar. Beberapa hari lalu, baru saja bertemu dengan perwakilan Jiangxi. Membahas kerjasama, tidak hanya 30 juta. ITU Jiangcheng, perusahaan investasi terbesar. Jiangxi. Tentu saja, aku percaya. Aku pasti bisa menjadi karyawan terbaik di perusahaan kita. Aku yang traktir. Kamu harus membawaku bertemu dengan perwakilan Jiangxi itu. Anda serius ingin bertemu dengan perwakilan itu? Bagaimana? Anda tidak mau. Ingin menyembunyikan. Aku beritahu kamu, tanpa bimbinganku yang telaten. Kamu bukan apa-apa. Anda salah paham, manajer MA. Aku sangat ingin Anda bertemu dengan perwakilan itu, dengan Anda yang turun tangan. Apalagi kontrak 30 juta, bahkan 50 juta atau 100 juta. Bukan masalah. Begini saja, aku yang mentraktir. Anda dan perwakilan Jiangxi makan bersama. Sekarang lebih paham. Dibandingkan dulu yang kaku. Lebih mengerti. Ayo. Akan ada saatnya kamu lihat. Ini minuman apa? Tahu siapa yang kira? Jamu hari ini. Itu adalah penanggung jawab grup Jiangcheng. Memang tidak bisa diandalkan. Dengarkan dia. Ganti anggur. Tuan ini, bol tahu Anda ingin mengganti dengan anggur APA. Tentu saja, yang seharga 50.000 pasukan khusus Jiangcheng. Saya biasanya selalu minum anggur itu. Jangan bilang kamu tidak mampu membayarnya. Tuan, anggur ini adalah yang terbaik di toko kami. Yang paling mahal. Harganya 388.000 yuan per botol. Boleh tahu Anda yakin ingin mengganti dengan pasukan khusus Jiangcheng? Jangan untuk makan malam ini. Kamu sampai menjual rumahmu ya? Ini bukan jamuan makan untuk penanggung jawab keluarga Jiang. Kita harus menunjukkan sedikit itikat baik. Menir MA. Beliau adalah dari keluarga Jiang, asisten khusus presiden. Asisten Du. Ini Menir MA. Hello. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Apa kamu diam-diam naksir dia ya? Bukan. Mati kau. Masih tidak mengaku. Kekuatannya begitu besar. Kamu sudah membuatku kesakitan. Menir MA, ini aku takut kalau Anda merasa aku menyembunyikan sesuatu. Kalau aku bilang di kantor tadi, Anda pasti tidak akan percaya. Siapa yang bisa menyangka bahwa asisten khusus presiden keluarga Jiang adalah orang seperti ini? Untuk makan malam ini, aku tidak jadi makan. Tidak bisa begitu. Asisten Du ini sangat menyukai Anda. Tahu Anda pergi, pasti akan marah. Ini soal kontrak ini. Bagaimana Anda bicara dengannya sebelumnya? Sekarang bicara dengannya seperti itu. Tanpa saya, Anda juga bisa bergabung dengan Jiang Group. Asisten Du belum pernah melihat. Anda yang bijaksana dan perkasa, bukankah Anda sering mengajari saya di perusahaan untuk melakukan sedikit pengorbanan untuk perusahaan? Siwi,
Wanita ini berani bicara seperti itu pada saya. Saya dan asisten Du adalah sahabat baik. Kalau dia tahu Anda memukul saya, dia pasti akan marah. Saya tidak akan makin hari ini. Lihat saja dia bisa apa pada saya. Saya tidak bisa apa-apa pada Anda. Saat kita mengadakan rapat tahunan, Ketua Dewan Anda juga akan datang. Nanti, saya akan bicara baik-baik. Ada beberapa orang, tidak tahu terima kasih, menganggap bulu ayam sebagai panji perintah. Asisten Du, jangan, bukan ku memakan. Mari kita masak teras makan. Tenang, asal Anda ikut saya jamin Anda akan mendapat proyek besar. Terus menerus. Ayo. Saya rasa menu di sini agak monoton. Mungkin Anda bisa bicara dengan pelayan. Bicara-bicara. Baik. Asisten Du. Jangan pergi. Ini. Aku ingin makan. Sendiri dengan manajer MA. Boleh. Aku tidak akan menemani kalian berdua. Aku sudah lama ingin ngobrol baik-baik dengan manajer MA. Jiang Zong. Bagaimana? Kamu pikir aku suka dia? Malah benar-benar mau menjual tubuh. Aku bilang padanya, aku ingin melihat orang berlutut di tanah. Menyalak seperti anjing. Orang seperti ini berani mengganggu adikku Jiang Wannong. Kamu cek soal istrinya. Istrinya setiap minggu pergi ke toko barang mewah sekali. Ma Yuqian bisa duduk di posisi juga sekarang. Semua karena mertuanya. Kalau istrinya tahu dia selingkuh, pasti tidak akan memaafkannya. Jangan buru-buru. Kita main pelan-pelan. Aduh, maaf ya. Tidak apa-apa. Ada apa? Tidak ada, cuma merasa baju ini sangat bagus, sangat cocok dengan warna kulitmu, cuma agak monoton. Kalau pakai sabuk, mungkin lebih baik. Benar jadi lebih bagus. Ini kartu namaku. Ini. Kamu desainer pakaian internasional terkenal. Sophia. Kamu kenal aku. Kalau kamu tidak keberatan, kita jalan-jalan bareng. Tentu saja tidak masalah. Gelang ini bagus, sangat cocok untukmu. Aku juga merasa cukup bagus. Ada apa? Gelang ini harganya 300.000. 300.000 kenapa? Wanita harus baik-baik sama diri sendiri. Tapi, Rugi aku, malah mau ajak kamu ke Fashion Week. aku beli. Sayang, hari ini aku lihat istrimu beli gelang baru. Aku juga mau. Kamu bercanda ya? Tidak tega beliin aku ya? Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kalau kamu tidak beli, aku akan pergi ke depan istrimu dan mertuamu. Kamu gila ya? Kamu sendiri yang bilang, apa yang istrimu punya aku juga harus punya. Kalau begitu, tunggu sampai kontrak Sui ditandatangani. Aku akan cari alasan. Ambil sedikit komisinya. Nanti aku beliin kamu hadiah. Kalau begitu sekarang kamu ganti rugi aku. Bukannya kamu selalu ingin pergi ke resort yang baru dibuka? Akhir pekan aku ajak kamu. Sayang, kamu baik sekali. Resort. Tempat yang cocok untuk ketahuan selingkuh. Sayang, aku akhir pekan harus lembur. Tidak bisa nemenin kamu. Tidak apa-apa. Kebetulan aku baru kenal teman. Dia ajak aku main. Siapa? Dia itu desainer pakaian internasional terkenal. Dibilang juga kamu tidak ngerti. Kalau begitu main yang seru ya. Bagus. Aku juga bisa main dengan tenang. Selamat pagi Nyonya. Kartu kamar Anda. Nomor kamar 1405. Silakan simpan dengan baik. Terima kasih. Sudah lama sekali. Aku ingin mengajak pasanganku berlibur ke sini. Tapi selalu sulit dapat kamar. Kali ini harus main puas. Aku ke toilet dulu. Kamu pegang kartu kamarnya. Jangan lupa nomor 1405. Sayang, kamu pikir kalau istrimu tahu kita selingkuh di sini, gimana dong? Cewek. Sayang, kalau dia nakal sama aku, kamu bakal belain aku kan? Tentu saja. Kamu kan buah hatiku. Apa-apaan ini? Enggak tahu ada. Istri. Pergi sana. Cewek, berani-beraninya menggoda suamiku. Manajer MA. Lutut. Sui, manajer MA dipecat dari perusahaan. Serius? Manajer MA selingkuh sama Lin Yao. Ketahuan sama istrinya.
Terus dicabut pakaiannya. Diikat di pohon. Malu banget. Manajer MA bikin marah mertuanya. Jadi jabatannya turun. Yang rekam video itu. Keren banget. Kayak cahaya kebenaran. Si Lin itu. Dia sendiri selingkuh sama bosnya yang sudah menikah. Memalukan. Ternyata sekretaris Lin begitu ya. Kamu sih, biasanya terlalu polos. Lin Yao itu MAH. Udah kelihatan. Enggak baik-baik amat. Sui, keluarlah kamu. Apa yang kalian mau? Jangan ikut campur. Kamu sudah dipecat. Masih sok hebat. Kalian ini orang yang sombong. Pareng. Karena manajer MA dan sekretaris Lin datang langsung menemui saya. Mari kita keluar bicara. Hati-hati. Sui, saya melihatmu di CCTV resort. Melihatmu. Apakah kamu yang membawa istriku ke sana? Iya. Lalu kenapa? Wanita, kamu berani menyakitiku. Apakah ini menyakitimu? Apa aku memaksamu membohongi suami orang? Kamu? Sui, kamu sudah merusak hidupku. Aku akan melawanmu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Polisi. Ada yang melaporkan. Ada orang di perusahaanmu yang membuat keributan. Mohon ikut kami. Pak polisi, dia mau membunuhku. Sui, kita kan teman sekerja. Kamu tidak bisa melakukan ini. Manajer MA. Barusan kamu mencekik leherku. Tidak bilang begitu. Kita semua bisa membuktikan. Tahu kenapa kamu bisa melihat video resor itu? Tenang. Aku akan membuatmu masuk penjara selamanya. Wanita, aku akan membunuhmu. Pak polisi, cepat selamatkan aku. Dia ingin membunuhku. Tenang saja. Melindungi keamanan setiap warga negara adalah tanggung jawab dan kewajiban kami. Bawa pergi. Sui. Wandi. Kakak sudah membalas dendam untukmu. Kamu harus bangun dan melihat semua ini dengan matamu sendiri. Zhang Song. Di lantai atas ini adalah tempat tinggal orang tua angkat Nona Wandi. Yi. Yi, kamu sudah kembali. Kamu juga tidak memberitahu ibu sebelumnya. Ibu akan membelikanmu sayuran. Tidak perlu. Aku hanya lelah. Ingin pulang dan tidur sebentar. Pulang saja sudah bagus, pulang saja sudah bagus. Apakah wanita itu sudah kembali? Berani-beraninya tidak menjawab teleponku. Kamu butuh berapa uang? Aku akan mengumpulkannya untukmu. Jangan pergi mencarinya. Wanita brengsek. Berapa uang yang bisa kamu kumpulkan? Bawa dia ke klub malam untuk bekerja. Malam hari cukup untukmu. Bekerja keras selama setengah tahun. Ibu. Yi, cepat lari. Wanita, kamu cari mati. Wanita, kamu berani melawan. Aku akan mencekik si bodoh itu. Yi, jangan sentuh dia. Adikmu masih di tangannya. Kamu berani membunuh. Kamu pikir aku tidak berani? Wanita brengsek, kamu berani mengancamku. Yi, jangan sentuh dia. Dia benar-benar monster tak berperasaan. Wanita, kamu berani menghina aku. Coba kamu sentuh ibuku. Kamu. Kalian tunggu saja. Yi, Ibu aku antar kamu ke rumah sakit. kamu bukan Yi. Mana anak perempuanku? Nama saya Jiang Wanong. Saya kakak kembar Sui. Kami berdua sudah saling mengenal sebelumnya. Bibi, terima kasih sudah merawat adikku. Oh begitu. Kalau begitu, mana Yi saya? Dia sedang liburan ke luar negeri. Dia juga bilang ke saya untuk membawa adik dan Anda ke luar negeri. Langka sekali dia masih ingat saya. Tapi,
Bibi, sekarang, saya muncul menggantikan identitas Sui untuk membantu Anda menemukan anak laki-laki. Su Jianquo itu bukan orang yang mudah dihadapi. Kami sudah bercerai lebih dari 10 tahun lalu. Dia mencuri anak saya untuk mengontrol saya. Su Jianquo itu preman tak berguna. Dia hanya bisa mengintimidasi orang-orang seperti kalian. Tidak akan ada bahaya kan? Tenang, Bibi. Saya tidak melakukan hal yang tidak pasti. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit dulu. Sejak saya menikah dengan Su Jianquo, luka saya sudah jadi makanan sehari-hari. Bibi, kalau Anda tidak pergi, Sui akan khawatir. Tenang, Sui sekarang sudah punya uang. Bisa membayar biaya rumah sakit. Kalau begitu keluarga kalian. Sudahlah. Asalkan Yi baik-baik saja. Itu sudah cukup. Beberapa hari lagi, seharusnya akan menghubungi Anda. Kalau begitu kita ke rumah sakit dulu. Jangan sampai Yi khawatir. Ibu istirahatlah yang cukup. Jaga baik-baik ibu angkat Wandi. Aku akan urus masalah Su Jianquo. Su Jianquo memang preman. Tapi selama ini dia kenal banyak orang. Kamu melukainya. Mungkin dia tidak akan diam saja. Justru itu yang kita inginkan. Dia tidak mau diam saja. Kamu panggil Lao Ju dan yang lain ke sini. Baik Pak Jiang. Kamu tunggu saja. Kalau malam ini tidak siapkan 100.000 yuan, aku akan membuatmu susah. Kamu tahu berapa yang aku hasilkan sebulan? Langsung minta 100.000. Tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, jadilah pekerja di klub malam. Kalau kamu berani kabur, aku akan ke kantormu. Biar semua kolegamu tahu. Masalahmu dulu melayani orang. Itu waktu itu. Yang menghasilkan 3.000 yuan itu. Aku kabur. Kemudian kamu dipukuli oleh mereka. Aku nurut. 3.000 yuan itu juga diminta kembali. Wanita semua karena kamu. Pulang kamu langsung menyiramku. Dengan minyak hotpot. Kamu ingat betul kejadian itu. Bagus kalau kamu ingat. Berani melawanku. Aku akan membuatmu hidup susah mati pun susah. Seumur hidupmu. Jangan harap bisa lepas dari Ding Xiumei. Su Jianquo, kamu pantas mati. Benar-benar jujur ya. Nunggu di sini. Takut aku bocorin aibmu. Ke kantor. Ya kan? Su anak angkatmu cantik ya. Dikasih ke klub malam. Sayang banget. Su sebelum dikasih. Mending kita main dulu. Santai aja. Jangan sampai rusak nanti. Gak bisa dijual mahal. Tenang aja Su. Kami ngerti kok. Apa ini baunya enak banget. Hotpot. Ada juga minuman enak. Coba dulu. Sekarang tahu akibatnya ganggu aku. Jangan kira gini. Aku bakal lepasin kamu. Mending ikut aku ke klub malam. Gak bilang gak mau. Makan dulu lah. Ya kan? Ding Xiumei itu cewek mana? Mamaku ke rumah sakit. Apa berani bayar ke rumah sakit? Kayaknya dia pengen mati. Nanti aku urus kamu dulu. Su. Aku lapar nih. Mending makan dulu deh. Oke. Su kalian makan dulu ya. Jangan gerak. Aku bisa jalan sendiri. Su. Anak angkatmu ini. Lumayan seksi ya. Ada film di HP ga? Besarin volumenya. Dengerin. Deng Aaron. Suaranya gede banget. Berani bersuara. Aku bunuh kamu. Masih aja pura-pura polos. Di depan aku. Ayo. Suga. Minum 1 gelas. Cewek ini. Menyiapkan anggur yang bagus. Cewek brengsek itu. Tahu melukai tanganku. Tahu takut. Sekarang datang merayu. Terlambat. Jangan marah minum 1 gelas. Ming itu cuma cewek yang buruk. Masih berpura-pura polos. Di depanku.
Dasar jalang berani ngumpet. Sujian Kuo. Kamu masih ingat? Waktu kamu memukul aku dan ibuku, aku lapor polisi. Setelah polisi datang, kamu masih ingat apa yang kamu bilang? Kamu bilang kamu mabuk dan tidak sengaja. Kamu bilang lain kali pasti berubah. Apa maksud perkataanmu itu? Aku benar-benar ingin tahu. Apakah mabuk bisa jadi alasan untuk KDRT? Dasar jalang ngomong ngawur. Lihat aku ngurus kamu hari ini. Kalian siapa? Lao Jiu, lepaskan dia. Dia orang yang kamu panggil. Berani tidak sopan sama nona besar kita. Dah. Nona besar. Dipukul kok tidak melawan. Bukannya bilang kalau mabuk akan melawan. Ah, aku tahu. Pasti minumnya kurang. Lao Jiu. Kasih mereka minum lagi. Melawan. Kenapa kamu tidak melawan? Sekarang tidak berani. Waktu mukul cewek malah jagoan. Sayang. Jangan lupa si bodoh itu. Masih di tanganku. Hari ini berani sentuh aku. Aku akan membunuh si bodoh itu. Sebut si bodoh mulu. Bukannya dia anakmu ya? Waduh, si imut itu. Bukan anakku. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu dulu, selama ibu hamil kamu sering memukulinya sampai dia melahirkan prematur. Kamu pikir dia bakal jadi bodoh? Sial aja nasibnya. Binatang. Kamu benar-benar tak bisa ditolong. Jalang, kalau kamu berani sentuh aku hari ini, aku pulang bakal kupotong-potong. Si imut itu. Kamu pikir masih bisa sentuh dia? Kamu pikir masih ada kesempatan pulang? Aku kasih tahu ya, aku sekarang urusin si tua bangka ini. Baru nanti aku cari dia pelan-pelan. Kan kamu sembunyiin orang cuma di beberapa tempat itu. Kampung halamanmu. Tempat kamu main kartu. Maupun tempat kalian para preman ngumpul di pabrik harian. Kamu. Gimana? Teu-teu bener kan? Enggak. Lapar nih, mending kita makan hotpot aja. Enggak ada yang enak-enak. Mending makan sate tangan pedas. Tunggu. Sujian Kuo. Aku tahu kamu sembunyiin orang, tapi cuma di beberapa tempat itu. Kamu ngaku aja sekarang. Aku juga nggak perlu cari satu-satu. Si jalang ini. Aku nggak percaya. Kamu bakal celupin tanganku. Pengen aku kasih tahu. Di mana si bodoh itu? Enggak mungkin. Lah Jiu. Langsung aja. Ah. Sujian Kuo. Kita tidak terburu-buru. Pelan-pelan saja. Tangan kanan selesai, sekarang tangan kiri. Tangan kiri selesai. Masih ada kaki. Jangan. Aku bilang. Di pabrik itu. Ada yang jaga. Tidak ada. Aku pakai rantai besi. Mengikatnya. Mengikat anakku sendiri seperti anjing. Kamu benar-benar pantas mati. Lao Jiu, kita pergi menyelamatkan orang. Bagaimana dengan mereka? Bukan kita punya proyek di Myanmar Utara. Kirim mereka ke sana. Mereka seharusnya tidak bisa kabur lagi. Orang-orang Myanmar Utara itu lebih kejam daripada kita. Tahu-tahu, anakku, Tahu-tahu ini mama. Tidak kenal mama lagi. anakku sayangku. Bibi tenang saja. Sujian Kuo ke depannya tidak akan mengganggu kalian lagi. Anak. Aku juga tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Bibi, atas kebaikanmu yang besar, seumur hidup tidak akan bisa membalasnya. Bibi juga tidak punya cara lain. Hanya bisa berlutut dan memberi hormat padamu, Bibi. Bibi, cepat bangun. Jangan seperti ini. Bibi, dengarkan aku.
Kalau bukan karena Bibi dulu menyelamatkan adikku dari tangan penculik, menyelamatkannya, mungkin aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Ini untuk membalas budi Bibi, juga untuk Yi. Sujian Kuo adalah kita, musuh bersama. Aduh, salah aku yang salah mengenali orang. Menikah dengan binatang itu, membuat dua anak ini menderita. Bibi, kamu juga korban. Sudahlah, kita tidak usah bicara tentang sampah itu lagi. Setelah Bibi istirahat dengan baik, keluar dari rumah sakit, aku akan mengajak Bibi dan Tautau ke mall untuk beli beberapa baju. Lalu mengajakmu menemui Suyi, menemui kakak. Bagaimana bisa merepotkan seperti ini? Bibi jangan sungkan dengan aku. Ini semua keinginan Yi. Aku akan segera mengatur agar kamu bisa berkumpul dengan Sui. Ibu nanti akan belikanmu beberapa baju dulu, lalu baru belikan Tautau. Aku tidak usah. Aku mau ulat bulu, ulat bulu. Ulat bulu. Pergi sana. Mama ada orang jahat yang ganggu aku. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani ganggu anakku. Ternyata orang bodoh. Pukul orang bodoh itu. Kalian berani apa memukulnya? Adikku tidak mengerti apa-apa. Sui, Kamu, aku Liu Qing. Kenapa tidak kenal? oh kamu ya? Liu Qing. Lepaskan aku. Tidak menyangka kita berdua. Benar-benar ada jodoh, bisa bertemu di sini. Sepertinya bisa melanjutkan hubungan dulu. Benar. Sungguh kebetulan. Tidak menyangka bisa bertemu di sini. Kita benar-benar ada jodoh. Sui, sudah menikah. Belum. Kalau belum menikah, kamu harus memilih dengan baik. Seperti kamu, yang latar belakangnya kurang baik, harus menikah dengan orang yang tepat. Kalau tidak, seperti ibumu, menikah dengan penjudi miskin, itu akan sial. Kamu setuju kan? Suamiku yang kasih, belum pernah lihat cincin berlian sebesar ini kan? Kurasa seumur hidupmu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melihat cincin berlian sebesar ini. Wanita yang tidak punya kemampuan ingin mengubah nasib dengan bergantung pada pria. Aku tidak perlu. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri untuk mengubah nasib pria. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Omonganmu jadi lebih besar ya. Kalau kamu memang begitu hebat. Minggu depan ada reuni teman sekelas. Berani datang tidak? Ada apa yang tidak berani? Sabtu depan, jam 10 pagi, Hotel di Hao. Yi, aku rasa Liu Qing ini bukan orang baik. Reuni teman sekelas, kita tidak usah pergi ya. Mama. Seorang Sujian Kuo saja aku bisa atasi. Dia seorang Liu Qing, bukan apa-apa. Semakin dia bukan orang baik, aku semakin bersemangat. Yu Qing, kamu semakin cantik. Yu Qing, katanya suamimu bekerja sama dengan perusahaan asing terbesar di Jiangchen. Perusahaan asing terbesar. Jiang Group menandatangani kerjasama bernilai miliaran. Hebat sekali. Ajak suamimu untuk mengajari. Suamiku? Yu Qing, bejemol ini, pesanan khusus dari Prancis ya? Mahal banget. Suamimu sangat mencintaimu. Tentu saja. Ayo semua lihat. Ini adalah teman sekelas kita dulu. Sui. Udah tua begini. Masih aja nggak punya mobil. Masih tercium bau miskin. Mungkin dia dengar ada reuni kelas. Diadakan di Hotel di Hao. Jadi sengaja datang buat minta-minta. Kalau nggak orang seperti dia, mana mungkin bisa datang ke sini? Jangan bilang begitu. Sui sekarang sudah sangat hebat. Dia bilang mau mengubah status pria dengan usahanya sendiri. Mengubah apa? Ikut dia ngumpulin rongsokan. Sudahlah, jangan ngomong di depan pintu. Masuk saja. Hari ini hotel di Hao penuh. Silakan pulang saja. Tahu nggak siapa suaminya? Anjing penjaga. Berani menggelanji kita. Bos kita sudah bilang. Penuh. Nggak boleh masuk. Suaminya adalah CEO Juaniju. Nggak tahu diri. Anjing penjaga. Bos kita sangat terkenal. Putra mahkota grup Nanfeng. Ju yang kamu sebut itu. Bisa nggak nyampe ke level pas kira? Kamu, sudahlah. Jangan sama kayak anjing penjaga gini. Aku telepon suamiku dulu. Biarkan dia langsung ngobrol sama bos hotel di Hao. Halo sayang. Ada apa? Kalau nggak ada apa-apa jangan ganggu aku. Lagi sibuk nih. Sayang, kita sekarang ada di depan hotel di Hao. Pengen ngadain
Reuni teman-teman sekelas di sini. Kamu bisa telepon bos hotel Dihao. Ngomong sama dia dong. Do you king? Kamu pikir aku dewa apa? Punya kekuatan gaib segala. Bos Nanfeng itu orangnya kayak gimana? Emang gampang aku kenalan sama dia. Sayang kamu sibuk dulu ya, aku tutup. Yu King, gimana kata suamimu? Suamiku lagi sibuk sekarang. Kita nggak harus makan di hotel Dihao ini kok. Pergi ke hotel bintang lain. Sama aja. Aku sama bos hotel Dihao. Ada sedikit kenalan. Gimana kalau aku telepon dia dulu? Kamu si miskin begini. Berani bilang kenal. Bos Dihao. Ngomong besar nggak takut lidahmu kesleo. Sui. Jangan bikin malu di sini. Halo. Masih pura-pura. Kayak beneran aja. Emang ada yang angkat ya? Ambil ruangan terbesar di hotel Dihao. VIP box disiapkan untuk saya. Oke. Bos kami. Baru saja mempersiapkan box terbesar untuk para tamu penting. Benarkah dia? Apakah dia benar-benar kenal dengan bos hotel Dihao? Pasti suamiku sudah selesai. Dan memberitahu. Bos hotel Dihao. Benar? Pasti suami Yu King yang memberitahu. Kalau tidak kalian pikir. S.I. miskin Sui kenal bos Dihao. Benar? Orang seperti Sui. Apalagi bos grup Dihao. Mungkin. Pintu hotel pun tidak bisa masuk. Hampir tertipu. Mengira dia kenal bos Dihao. Ayahnya hanya penjudi. Dia pandai menipu, tidak heran. Sungguh munafik. Sudahlah, jangan bicara begitu. Kita semua teman sekelas. Jangan karena hal kecil merusak persahabatan. Yu King, kamu terlalu baik. Kalau aku, tidak akan membiarkan orang yang berani menghina di depanku. Kakak Yu King kami cantik dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang. Hanya untuk mencari perhatian. Malu pun tidak peduli. Kita semua hanya menelepon sekali. Mengapa kamu bilang bos Dihao menghormati suamimu? Orang yang bernama Su, apa maksudmu? Maksudmu? Yu King berbohong. Tampaknya, sebelum di sekolah, tidak cukup pelajaran untukmu. Sepertinya Anda telah menggertak saya sebelumnya. Kau berani memukulku. Kau memukulku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Aku bilang padamu, ini bukan sekolah. Keluar dari sekolah dulu. Pelajari cara menjadi pribadi. Bukan hanya satu yang menggonggong. Anjing gila yang membuat orang menjadi senjata. Anda. Oke. Tidak perlu berurusan dengan orang ini. Aku punya cara. Tidak perlu terburu-buru. Jika bukan karena Yu King, jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi. Jadi mereka adalah kuotai. Itu adalah alasan. Alih-alih menemukan sesuatu, hanya anjing yang menggonggong. Anda. Oke, jangan katakan itu. Mari kita masuk. Maaf. Ya. Kenapa kau begitu ceroboh? Pelacur, Mingming adalah kamu, wanita. Saya akan membawa Anda untuk menangani luka. Kau harus pergi dengannya. Mari kita pergi makan malam. Sui, saya tidak berharap untuk melihatnya selama beberapa tahun. Perubahanmu cukup besar. Tapi di mataku, kau berbaring di tanah. Video untuk belajar menggonggong anjing masih di album ruang saya. Baik dulu atau sekarang. Kau semua, anjing untuk hiburan saya. Ayo pergi, kita makan. Semua pesan apa saja hari ini, saya yang traktir. Karena ini reuni teman sekelas. Mari kita makan yang enak. Makanan biasa itu, tidak ada rasanya. Sui, kupikir kau sudah berubah. Setelah beberapa tahun ini, ternyata masih sama seperti dulu. Tidak pernah melihat dunia. Tapi apa penyong kau makan hari ini? Saya yang bayar. Bagaimanapun, kita teman sekelas. Saya dan suami saya, setiap tahun beramal, menyumbang jutaan rupiah. Menyelamatkan pengemis, tidak 1000 juga ratusan. Duduk bersama, masih tercium miskin. Kalau begitu pesan Buddha melompat tembok. Daging keberuntungan istana, sup ikan kuning dan merpati, tahu putih beraroma daging, dan Apa ini semua? Bukan makanan yang layak untuk disajikan. Saya tidak ingin mentraktir. Lalu ikut malu. Benar? Bahkan tahu, seperti ini dipesan.
Pernah dengar kepiting raja? Siput Perancis, tamu menu barat kami, adalah yang paling dasar. Seperti kepiting raja dan siput. Itu yang paling biasa. Dan yang dipesan Nona ini, hanya bisa dibuat oleh koki acara kenegaraan. Bukan hanya beberapa hidangan istana. Lanjutkan memesan. Tahu orang Lenyong Tractor. Pokoknya pesan aja sepuasnya. Ada aja sih orang miskin yang suka minta-minta. Iya sih, memang gak tahu malu. Ya udahlah, kan cuma makan beberapa masakan istana. Biarkan dia pesan. Yuking kita ini memang dermawan. Tentu saja. Lihat aja Yuking kita. Suaminya siapa? CEO perusahaan publik. Ada aja sih kucing dan anjing. Bicara sama dia aja. Sudah kayak berkah dari leluhur. Kalau tuan rumah sudah bilang, saya gak pesan juga gak enak. Dari menu masakan istana, tambah 10 porsi. Harusnya cukup ya. Tapi apa lagi? Cuma beberapa porsi aja. Emang gue gak mampu pesan. Cuma beberapa porsi aja. Emang gue gak mampu pesan. Maaf Bu, ada salah paham. Masakan yang dipesan Nona ini harus punya VIP Diamond di restoran kami. VIP aja kok. Berapa sih? Di hotel kami, belanja 10 juta untuk VIP basic, 20 juta untuk VIP Gold, 30 juta. Baru bisa jadi VIP Diamond. Apa? Harus belanja 30 juta. Mohon pengertiannya. Memang masakan istana. Seri ini susah dibuat. Sangat menguji keahlian koki. Tentu saja, kalau merasa gak cocok, bisa pesan menu paling dasar kami. Uang segitu MAH kecil. Bu, bukankah Nyonya Ju mampu membayarnya? Soya, Sui, apa maksudmu? Apakah kau pikir kami Yuking tidak mampu mengonsumsinya? Benar? Apakah semua orang sepertimu yang tak pernah seperti orang miskin yang tak berkelas? Nyonya, apakah Anda ingin mengisi ulang keanggotaan VIP berlian di toko kami? Benar-benar dua orang yang tidak berguna dan hanya menciptakan masalah. Sekarang aku ingin menyesal pun sudah terlanjur. Jika Anda merasa tidak nyaman, kenapa harus merasa tidak nyaman? Begitu kan? Ya, Bu Yuking. Bukankah cuma 30 juta? Hanya cukup untuk membeli satu set perhiasan saja. Orang sepertimu dari kelas bawah bahkan tidak bisa melihat sebagian kecil dari kekayaan orang kaya. Gesek kartu. Yuking, suamimu sangat menyayangimu. Satu set perhiasan cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di kota tingkat pertama. Memang begitu. Lihat saja betapa cantiknya Yuking bisa mendapatkan suami sebaik itu. Tentu saja. Sui, kamu seharusnya cepat berterima kasih pada Yuking. Tidakkah kamu mengerti aturan? Menerima bantuan dari orang lain membuat mulutmu manis. Tangan penuh dengan balas budi. Tadi katamu kita bisa masuk. Kita bisa masuk. Karena dia dasar tebal muka. Meskipun hidangan dipesan oleh Du Yuking, tapi ruang VIP ini belum tentu disediakan olehnya. Tidak ada kontradiksi antara keduanya kan? Kalau bukan aku yang menyediakannya, apakah kamu yang menyediakannya? Sui, ngomong besar juga ada batasnya. Aku bilang sesuatu yang mungkin gak enak didengar. Kamu yang kayak gini, miskin melarat, bahkan gak layak masuk ke sini. Kadang orang harus nerima nasib. Kalau nggak yang bikin malu, ya diri sendiri. Du Yuking, barusan kamu bilang suamimu ada hubungan sama bosnya Dihao. Mungkin bisa minta dia mampir sebentar. Pasti nggak susah kan? Sui, bilang kamu nggak punya wawasan. Itu aja udah nganggap kamu terlalu tinggi. Kamu tahu nggak latar belakang bosnya Dihao? Seberapa dalam? Pikir bisa ajak dia ke acara biasa. Bawa dia ke sini. Bener-bener nggak tahu diri. Yuking, kamu ngomong sama dia yang nggak punya wawasan. Ngapain banyak-banyak? Dia ngerti apa? Satu tas kamu aja. Udah cukup buat dia berjuang setengah umur. Yuking, bosnya Dihao. Ada hadiah buat kamu. Yuking, bosnya Dihao. Ada hadiah buat kamu. Aku baru aja selesai nanganin luka bakar. Ada pelayan bilang ke aku, hadiahnya buat diserahkan ke tuan rumah hari ini. Cepetan buka. Apa ya? Ternyata, karya langka Master Yin King. Kalung ratu, katanya nilai pasarnya udah hampir 1 miliar. Aku pasti akan fotoin. Aku nggak nyangka seumur hidup bisa lihat langsung kalung ratu. Yuking, suamimu harus bersama kaisar. Hubungan bos. Tapi bos kaisar, ahli waris Nanfeng Group. Kalung ini tidak dilelang terakhir. Aku bilang pada Nanfeng Jing, lihat yang itu. Tunggu Wang Hui, kau yakin kalung ini itu adalah bos kaisar? Apakah itu untuk dia? Sui, apa maksudmu? Bukan untuk Yuking. Apakah itu untuk Anda? Tiana Yuking, dia seharusnya tidak. Aku ingin merampok kalungmu. Kalung itu dapat bernilai 1 miliar. Ini adalah pertama kalinya aku melihat. Jangan buang air kecil. Apa kebajikan Anda? Saya menyarankan Anda untuk mencari tahu. Proses pemotongan kalung ini sangat halus, sedikit goresan kecil. Jangan kehilangan uang, menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Sui, kau pikir kau menghitungnya? Apa itu? Juga pantas untuk berbicara dengan saya. Kau pikir kau menghitungnya? Apa itu? Juga pantas untuk berbicara dengan saya. Kau hanya 1, 3 orang berikutnya berani menunjuk saya di sini. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Aku membeli kalung ini
Apakah ini untuk orang lain? Maaf Tuan Nanfeng. Kau Nanfeng Jing. Pewaris grup Nanfeng. Ternyata menjadi Tuan Nanfeng. Nanfeng selalu datang. Suami Yuking. Terlalu besar. Aku harus meminta Yuking untuk memperkenalkan suamiku di hadapan bos Nanfeng. Siapa kamu? Aku Du Yuking. Istri Jueni. Terima kasih bos Nanfeng. Karena menghargai aku dan suamiku. Menyediakan ruang VIP untuk reuni kelas kita. Apa maksudnya? Karena menghargai suamimu. Kamu benar-benar pandai membanggakan diri sendiri. Siapa suamimu? Bos Nanfeng tidak kenal suamiku. Lalu kenapa memberikan kalung ini padaku? Kalung ini aku beli. Dengan susah payah. Untukmu. Kamu bermimpi. Bukannya kamu bilang suka. Untukmu. Jangan asal bicara nanti. Sekarang aku Sui. Apa yang terjadi? Kenapa kamu duduk bersama mereka? Tidak mungkin. Orang seperti Sui. Mana mungkin Kino. Bos Nanfeng. Benar juga. Siapa yang tidak tahu dulu keluarganya? Paling miskin di sekolah kita. Ayahnya juga penjudi. Bos Nanfeng. Jangan sampai tertipu oleh Sui. Ayahnya penjudi miskin. Katanya dulu. Mungkin ada penyakit menular. Seperti sifilis atau AIDS. Jauhi dia. Apa? Kamu ngomongin siapa? Dia itu. Orang rendahan. Keluarkan dia. Apa sih kucing anjing bisa masuk ke hotel kita? Bos Nanfeng. Apa Anda tidak salah? Yang harus dikeluarkan itu Sui. Suami Yuking itu. Pemilik perusahaan publik. Pasti kenal sama Anda. Tunggu. Mungkin Anda benar-benar kenal suaminya. Suami kamu siapa? Suami saya namanya Jueni. Perusahaannya baru saja go public. Bisnisnya impor hasil laut. Nama perusahaannya Guangmao Aquatic Co Ltd. Kayaknya ada kesan. Beritahu ke bawah. Semua hotel milik saya. Berhenti. Kerjasama dengan Guangmao Aquatic. Berhenti. Kerjasama dengan Guangmao Aquatic. Bos Nanfeng, kita berdua selalu ada kerjasama yang dalam. Ming-Ming kerjasamanya sangat menyenangkan. Sekarang tidak menyenangkan. Masih tunggu apa? Keluarkan dia. Grup di house saya bukan tempat untuk kucing anjing bisa masuk. Bos Nanfeng, apa Anda tidak salah? Masih tunggu apa? Mau. Saya traktir makan. Anda salah paham Bos Nanfeng. Kami segera pergi. Sekarang bisa ya caranya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu panggil Sui? Dan, kenapa kamu duduk sama mereka? Ini. Nanti saya jelaskan. Hari ini aku berhutang budi padamu. Bisa membuat Jiang yang terkenal berhutang budi padaku. Itu berharga. Jiang. Orang kaya lokal Jiangcheng. Ada pesta ulang tahun yang ingin mengundangmu. Aku sudah melihatnya. Dan bisnis keluarga Jiang kami. Tidak ada hubungannya. Aku akan menolaknya untukmu. Tidak perlu. Kebetulan, semua urusanku sudah selesai. Ini saatnya memperluas lingkaran orang kaya lokal. Pergi. Baik Jiang. Ayo. Suamiku, Maaf ya. aku tidak sengaja kok. Bisnis hotel kita tidak buruk. Yang satu itu hotel Dihao. Benar kan? Kamu ngerti apa sih? Pemilik hotel Dihao adalah Tuan Nanfeng. Awalnya ingin memanfaatkan hubungan bisnis ini. Aku ingin menjalin hubungan dengan keluarga Nanfeng. Tapi sekarang, semuanya kau rusak. Suamiku, ibuku baru-baru ini dalam bisnis. Mengenal seorang teman. Dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Yang diundang adalah orang-orang terpandang. Katanya, orang kaya baru Jiangcheng. Jiang juga akan datang. Teman bisnis ibumu. Teman bisnis ibumu apa ada? Hanya beberapa selingkuhan saja. Tapi tidak apa-apa. Suamiku, omonganmu. Jangan sampai ibuku dengar ya. Ah, aku tidak bodoh kok. Ibumu meskipun tak tahu malu. Yang untungkan kita. Aku malah berharap dia menemani lebih banyak pria tua. Acara mewah seperti ini, bukan untuk orang sepertimu. Bisa datang, sepertimu, orang yang tidak pantas. Kira dengan dekat dengan bos Nanfeng, bisa seenaknya datang ke acara mewah seperti ini. Du Yuking. Pelajaran yang kuberikan padamu dulu masih kurang ya. Kamu ini siapa? Berani bicara seperti itu padaku, kalau bukan karena bos Nanfeng melindungimu.
Kamu hanyalah anjing yang merengek di bawah kakiku. Bagaimana? Kamu lebih mulia dari mana? Ibumu bergaul dengan orang kaya. Ayah kandungmu siapa pun tidak tahu. Berhak apa mengatakanku? Bagaimana kamu tahu? Mengetahui ini memakan waktuku cukup lama, tapi di dunia ini tidak ada rahasia yang tersembunyi. Sui, kamu akan mati mengenaskan. Yu King. Cepat panggil ambulans. Wanita, menyakiti putriku. Akan kubuat kamu membalas 100 kali lipat. Nenek ini, putrimu, ingin mendorongku jatuh. Untung aku cepat bereaksi menghindar. Dia sendiri yang jatuh. Kamu berbohong. Jelas kamu yang menyakiti putriku. Berani menuduhnya. Tidak percaya. Kalau begitu kita cek CCTV. Ngapain aku fitnah dia? Kamu itu si perempuan yang dorong aku jatuh dari tangga. Yu King, jangan marah. Kamu ada luka di kepala. Mama pasti akan membalas untukmu. Kamu kan mau cek CCTV? Ya udah cek aja. Nanti aku tunjukin wajah asli perempuan ini. Jangan cek CCTV. Kenapa? Takut. Ngapain takut? Kamu bilang cek CCTV, ya udah cek aja. Ini kan acara keluarga Li Shushu. Dia pasti akan membela kita. Ya udah sesuai katamu. Cek CCTV. Aku pengen lihat. Kamu mau ngeles gimana nanti? Li Zonghao, Li Shushu. Anda harus bantu saya ya. Li Shushu. Anda harus bantu saya ya. Tunang, serahkan padaku. CCTV udah aku lihat. Kamu itu yang dorong Yu King jatuh dari tangga. Sui, aku mau kamu berlutut minta maaf sama aku sekarang. Kalau enggak, ini enggak bakal selesai. Li Zong, CCTV ini harusnya ditujukan ke semua orang. Biarkan mereka lihat. Nggak bisa semau kamu aja. Kurang ajar. Maksud kamu aku membalikkan fakta. Keluarga Li Kan, keluarga terbesar di Jiangcheng. Orang-orang terhormat. Masa aku bisa lakuin hal kayak gitu? Li Zong kan kita, orang dari keluarga Li di Jiangcheng. Bagaimana mungkin di pesta ulang tahun kakek lakukan hal seperti ini? Orang ini bicara, benar-benar tidak tahu diri. Orang seperti kamu, hanya karena dekat dengan bos Nanfeng, baru bisa masuk ke pesta seperti ini. Sayangnya, orang biasa tetap saja orang biasa. Tidak bisa naik panggung. Bicara pada bos Li, begitu tidak tahu diri. Tidak punya sopan santun sama sekali. Orang biasa seperti ini, bisa punya apa sopan Kalau santun? begitu bos Li tidak mau membuka rekaman, maka kita laporkan ke polisi. Tunggu sebentar, kamu pikir baik-baik. Sekarang aku masih bisa kasih kesempatan buat kamu benar-benar laporkan ke polisi, maka tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Bukan hanya kamu minta maaf dengan berlutut. Bisa selesai begitu saja, mungkin kamu juga akan masuk penjara. Aku tidak merasa bersalah, jadi tidak takut apa-apa masuk penjara. Atau jangan-jangan ada yang sudah berbuat salah, jadi takut. Tidak mungkin. Jangan-jangan ada kejutan. Mari kita lihat dulu. Aku rasa kejadian ini tidak sesederhana itu. Aku hanya melihat. Kita teman sekelas dulu. Jadi ingin kasih kamu kesempatan. Jangan kamu tidak tahu terima kasih. Baiklah, kalau begitu laporkan ke polisi. Yang lakukan, atau kamu yang lakukan. Anda, Yu King, jangan burst mengat. Yu Cheng, kau by Arkin Jamal Porkin. Dia hanya bisa makan sendiri. Paman Li, Anda harus membantu saya. Tidak bisa melepaskan wanita beracun ini. Yakinlah, berikan padaku. Pergilah ke dokter. Lihatlah luka ini. Aku tidak akan. Aku ingin melihat akhir dari wanita ini. Li total. Aku mendengarkan ini untuk waktu yang lama. Mengapa Anda tiba-tiba mendengar seseorang berkata, aku ingin memanggil polisi? Apa yang terjadi? Seseorang akan membunuhku. Direktur Wang, jangan dengarkan dia. Ming adalah dia. Dari tangga, dorong ke bawah, dan ingin menjebakku. Dia ingin membunuhku. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Periksa pemantauan. Aku tidak tahu. Director Wang, pemantauan tidak dapat diperiksa. Staf kami, operasi tidak terampil, menempatkan video ini hapus karena kesalahan, dan tidak bisa pulih. Biro Wang, meskipun kita tidak memiliki video, tapi begitu banyak orang di tempat itu, keduanya bisa membuktikan, adalah Sui. Orang jahat menuntut lebih dulu. Biro Wang, tangkap wanita ini. Aku akan mau kasih kamu kesempatan hidup. Tapi kamu sendiri yang cari mati. Siapa bilang nggak ada CCTV? Pak Polisi. Biasanya restoran mewah yang ngadain acara kayak gini pasti punya sistem keamanan khusus. Di situ bisa lihat rekaman CCTV. Komisaris Wang, rekaman dari sistem keamanan ini menyangkut banyak privasi keluarga Li. Nggak bisa dibuka sembarangan. Kalau begitu Pak Li nggak mau kasih rekaman CCTV. Kalau nggak ada rekaman CCTV, cuma ngandalin saksi mata, kami bakal susah nanganin kasus ini. Gimana kalau Presiden Direktur Jiang Group mau dibunuh? Pak Li, kamu mau selidiki atau nggak? Rekaman CCTV ini mau kasih atau nggak? Kamu ngomong apa sih? Ini ada hubungannya sama Pak Jiang. Nggak peduli kamu orang siapa. Bahkan kalau Nan Fengjing datang sendiri ke sini, aku juga bakal usir dia. Kamu cuma wanita kelas bawah. Nggak pantas ngobrol sama aku. Anak durhaka. Kamu benar-benar anak sialan.
Ayah, kenapa ayah memukul aku? Kilyargali. Karena kamu hampir nyinggung tamu penting. Mana ada tamu penting? Tamu penting itu Pak Jiang. Dia ada di sini. Barson, asistennya kirim pesan ke aku. Bilang ada orang di acara ini. Mau berbuat jahat sama dia. Dan kamu berani melindungi pembunuh. Di mana Pak Jiang? Halo Pak Li. Ini kartu nama saya. Anda adalah CEO Jiang Group. Jiang Wanong. Sui. Bagaimana mungkin? CEO Jiang Group. Kek Li, jangan tertipu olehnya. Dari mana datangnya gadis liar ini? Perani Burbuit Owner. Di pesta ulang tahun saya. Bukan begitu Kakek Li. Bukan maksud saya begitu. Kamu dan ibumu menggoda orang-orang keluarga Li. Sebenarnya saya bisa tidak peduli. Tapi kalian berani membuat onar. Di pesta ulang tahun kakek, kamu berani memukul putri saya. Saya akan menghabisi kamu juga. Song Hee. Jangan cari-cari alasan. Apa salahnya ibu dan anak itu? Semuanya salah. Wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Bahkan, berani mengaku sebagai Pak Jiang. Hei Xiao Du. Sekarang juga di situs resmi Jiang Group umumkan identitas saya. Informasi sudah diumumkan di situs resmi. Dia benar-benar Pak Jiang. Bukankah keluarga Li sangat ingin bekerja sama dengan Jiang Group? Sekarang jadi begini. Bukankah pesanan yang sudah disepakati akan hilang? Pak Jiang, karena keluarga Li memperlakukan Anda dengan sangat tidak sopan. Bagaimana kalau bekerja sama dengan keluarga Wang? Keluarga Wang pasti akan menghormati Anda sebagai tamu kehormatan dan menjamu Anda dengan baik. Pak Jiang ini adalah tamu kehormatan keluarga Li. Keluarga rajamu. Masih mengerti. Tuan Zhang, hari ini adalah keluarga Li kita. Tidak baik. Tapi jangan khawatir. Berapa banyak keluhan yang Anda derita hari ini? Keluarga Li kami, aku pasti kembali untukmu. I Jiang Wanong bukan orang yang tidak masuk akal. Ya. Aku hanya punya satu permintaan. Itu publik. Pemantauan di tangga hari ini. Kau wanita. Bagaimana mungkin kau, Presiden Grup Jiang, harus menyamar? Tidak berpura-pura. Tidak bertentangan dengan pemantauan publik. Atau apakah Anda bersalah? Jiang selalu yakin. Jiang total semua persyaratan. Keluarga Li kami. Cobalah yang terbaik untuk memuaskan. Ibu tolong aku. Jangan bayarkan mereka. Lihat pemantauan. Song Hee tidak bisa melihat pemantauan. Ayah, Anda melihat wajah saya. Pemantauan ini, jangan mempublikasikannya. Kau di luar sepanjang hari. Ola wanita ITU. Terpesona. Kau tidak berguna. Yandro Zhang. Biro Wang. Pergi ke ruang pemantauan. Ingin lari? Ayo orang, hentikan mereka berdua. Bagaimana? Melakukan hal buruk dan ingin lari. Paman Li, kau cepat. Ibu, kau mohon Paman Li, kamu ini perempuan. Mau. Mama kamu keluar merayu orang. Kamu pukul anakku lagi. Aku lawan kamu. Masalah kamu tipu suamiku. Belum aku hitung sama kamu. Berhenti. Semua berhenti. Malu-maluin saja. Ah, Jiang Zong, maaf ya, kamu lihat kejadian memelukan ini. Tapi tenang saja, keluarga Li pasti tidak akan melindungi siapapun. ya. Anda dan Pak Li orang yang bijaksana. Yakin kebenaran akan segera terungkap. Berdasarkan perkataan Nona Jiang. Sekarang saya secara resmi menangkap kamu atas tuduhan pembunuhan. Polisi, anakku benar-benar tidak sengaja. Dia orang yang baik hati. Bagaimana mungkin sengaja mendorong orang jatuh dari atas? Sudah jelas begini masih tidak mengaku. Ada orang? Memang tidak tahu malu. Biasanya bukan orang baik. Sudahlah. Simpan perkataan ini untuk di pengadilan. Bawa orang ini pergi. Orang jahat, kamu bukan Jiang Zong. Akan kungkap, siapa kamu sebenarnya? Pasien sudah sadar. Siapa kamu? Aku di mana? Saya Du. Asisten kakakmu. Aku punya kakak. Setelah kamu jatuh dari atap, kakakmu mengatur kamu ke rumah sakit ini. Setelah kondisi kamu stabil, baru akan kamu pulangkan. Oh begitu ya? Bolehkah aku bertemu dengannya? Bisa. Aku akan telepon dulu. Jiang Zong. Nona kedua sudah bangun. Apakah kamu benar-benar kakakku? Bolehkah aku bertemu denganmu? Aku sekarang sedang dinas luar kota. Kamu ikut dulu sama asisten Du. Pulang ke keluarga Jiang untuk menemui nenek. Tunggu kakak selesai urusan. Akan membawa ibumu dan adikmu kembali untuk menemuimu. Bagaimana? Maksudmu tahu-tahu? Kamu sudah menemukannya. Ya, kakak sudah menemukannya untukmu. Dia sekarang sedang bersama Bibi Ding. Terima kasih. Wandi, kakak tidak bisa melindungimu. Kakak minta maaf padamu.
Maksud Jiang Zong adalah aku harus membawa nona kedua pulang ke keluarga Jiang untuk menemui nenek. Baik. Aku akan ikut kamu pulang. Assistant Du, yang Master Ming butuh bantuanmu. Tunggu sebentar. Aku akan datang setelah selesai. Baik, kamu selesaikan dulu urusanmu. Baik. Young Master Ming. Benar kita kan? Prepare Prajati, Hantu Untuk, menikah. Dia cuma seorang wanita. Kenapa nenek menyerahkan perusahaan padanya? Nanti kalau dia menikah, akan jadi orang luar. Aku yang akan meneruskan keturunan keluarga Jiang. Aku yang seharusnya menjadi pemimpin perusahaan keluarga Jiang. Bagaimana bisa diserahkan ke orang luar? TAPI, kakak sepupumu itu sangat garang. Kita pura-pura jadi hantu. Bisa menakut-nakutinya tidak? Kamu tidak tahu ya? Sebetulnya kakak sepupuku masih punya adik kembar. Dulu, karena dia ingin menjelajahi rumah hantu. Barulah adiknya itu diculik oleh pedagang manusia. Sejak saat itu, kakak sepupuku paling takut hantu. Oh begitu. Ayo, kita pergi menakut-nakutinya. Nanti. Video jaket kun. Sampai ngompol. Kita taruh di rapat direksi. Biar dia malu. Aku lihat dia masih bisa sombong apa tidak. Baiklah, aku coba dulu. Aku belum pernah lihat kakak sepupuku dalam keadaan kacau. Ada orang tidak? Kembalikan nyawaku. Ming Xiao, ini tidak seperti yang kamu bilang. Kalau kalian berdua begini, pergi ke rumah hantu jadi NPC. Hari pertama langsung dipecat. Bukan katanya kamu paling takut hantu. Kenapa kamu tidak takut? Iya. Di dunia ini, aku hanya takut satu jenis hantu. Hantu apa? Hantu miskin. Ming Xiaoye bukan kakak sepupumu yang pertama. Apa? Dia kakak sepupumu yang kedua. Nona kedua, kita pergi menjenguk nenek dulu. Dia maksudnya apa? Tidak mengerti. Kakak sepupu kedua. Bukankah ibuku bilang, setelah sepupu keduaku diculik, dia sudah meninggal? Apa? Sepupu keduamu benar-benar hantu? Hantu. Tunggu aku. Wanong? Tidak, kamu bukan Wanong. Kamu Wandi kan? Cepat kemari, nenek. Cepat kemari biar nenek lihat. Anak. Anak kamu sudah menderita. Anakku? Anak. Besok, nenek akan mengadakan pesta perkenalan. Agar kamu bisa segera mengembalikan statusmu sebagai putri kedua keluarga Jiang. Tidak usah buru-buru nenek. Kamu sembuhkan dulu tubuhmu. Tidak apa-apa. Nenek senang bisa melihatmu kembali. Sangat senang. Aku sudah hidup sampai usia ini. Apalagi yang tidak bisa aku terima. Nenek hanya berharap kamu bisa segera kembali ke keluarga Jiang. Putri kedua. Setujui permintaan nenek. Kalau begitu, apakah kakak akan kembali? Jiang Zongsekre masih sibuk dengan urusan. Tapi, dia pasti sangat berharap bisa melihat putri kedua kembali ke keluarga Jiang. Baiklah. Halo Asisten Du. Aku akan masuk ke ruangan bersama nenek dulu. Tuan Meng akan menjemputmu di lobi. Baik. Wah, kamu benar-benar persis seperti Jiang Wanong. Jiang Wanong, apakah kamu sangat tidak suka kakakku? Mengapa kamu mengatakan itu tentang dia? Dia selalu memarahiku dan menyebutku sampah. Aku tidak suka wanita brengsek itu. Jiang Wanong? Benar-benar kebetulannya, aku dan Kak Tian akan bertunangan. Silakan datang untuk merayakan pesta lajang yang kami adakan. Wanong, sudah lama tidak bertemu. Keduanya ini adalah Huang Shanshan dan Chen Tian. Satu adalah mantan sahabat kakakmu. Mantan tunangan mengerti. Selingkuh? Apa selingkuh? Jiang Wanong, berhati-hatilah dengan ucapanmu. Jiang Wanong. Hal-hal lama itu, masalah lama yang sudah berlalu. Sampai kapan kamu akan mengingatnya?
Orang yang aku cintai sekarang, hanya Shan Shan. Wan Nong, aku sudah bilang dari dulu. Kak Tian, tidak suka wanita yang terlalu kuat. Kamu bahkan tidak bisa memasak. Bagaimana kamu bisa menjadi istri yang baik untuk Kak Tian? Kamu tidak introspeksi diri. Mengapa selalu menyalahkan orang lain? Sayang, seperti dia ini, wanita tampai. Siapa yang akan suka? Yang paling aku cintai hanya kamu. Hei, aku tidak bisa menahan amarahku. Aku tidak tahan. Pernah lihat orang jahat, tapi belum pernah lihat yang sejahat kalian. Apa yang kamu katakan? Seperti kamu ini, hanya tahu makan diam bersenang-senang. Anak boros. Apa hakmu untuk mencelaku? Itu karena ada anak manja seperti kamu. Bisnis keluarga Jiang akhirnya merosot. Sampai seorang wanita yang harus menjaganya Kelihatannya keberuntungan keluarga Jiang. akan segera habis. Kamu Jangan pukul. menghalangi aku kenapa? Aku tidak akan berhenti memukulnya. Kalau tidak aku tidak akan memakai marga Jiang. Jiang Wan Nong, kamu masih suka Tian Ge? Dia sekarang pacarku. Tidak kok. Aku cuma lihat hidungnya palsu. Kalau rusak harus ganti banyak uangnya. Jiang Wan Nong, kamu diam saja. Masa cuma satu implan palsu? Aku ini, 10-8 pun bisa ganti. Benarkah? Tentu saja benar. Jiang Wan Nong, kamu berani pukul aku? Jiang Wan Nong, kamu gila ya? Jiang Yiming, yang dia punya juga palsu. Kalau rusak mau ganti ya ganti. Langsung aja pukul. Kalian kenapa berantem? Mereka yang mulai duluan. Zhang Wanang, kamu benar-benar wanita kasar. Untung dulu, aku batalkan pertunangan denganmu. Siapa yang menikahimu? Benar-benar sial 8 turunan. Hus sepupuku. Noda terbesar dalam hidupnya adalah pernah bertunangan dengan sampah sepertimu. Kamu jaga mulutmu. Kamu ini lubang kotoran. Masih berani suruh aku jaga mulut. Kamu bilang siapa lubang kotoran? Siapa yang merebut pria orang lain? Dia adalah lubang kotoran. Sedala Janggom bertengkar lagi. Nenek sedang menunggu. Untuk makan malam ayo pergi. Bagaimana? Setelah memukul orang langsung mau pergi. Tuan Chen, keluarga Chen dan Jiang, masih ada hubungan bisnis. Saya pikir, Anda tidak ingin benar-benar merusak hubungan ini. Dan masalah ini, jika sampai diketahui ayah Anda, mungkin kita pergi. Jiang Yiming, bukankah kamu sangat membenci kakak saya? Saya juga masih keluarga Jiang. Lihatlah dua orang ini. Pasangan brengsek. Vegetarian Mengkina keluarga Jiang. Saya tentu tidak bisa diam saja. Saya juga punya adik, mirip denganmu. Ketika saya dihina, dia juga akan melindungi saya. Anak-anak, bertengkar itu hal biasa. Anda tidak perlu memikirkannya. Tidak apa-apa. Anak-anak berkelahi tidak mempengaruhi kerjasama kita. Baik. Nenek, maafkan saya. Nenek saya yang memulai duluan. Aduh, sudahlah. Saya sudah tahu semuanya. Baru saja, Ayah Chen Tian menelepon. Sudah memberitahu saya. Untuk kerjasama kedua keluarga, mereka mengundang Wan Nong untuk makan malam di rumah mereka. Oh ya, keluarga mereka sampai sekarang masih mengira yang memukul adalah Wan Nong. Ah, bagaimana ini? Mending kita lanjut saja. Kamu gantikan Wan Nong untuk hadir ke acara. Nenek aku juga mau ikut. Kamu? Oke, kamu boleh ikut. Jangan bikin masalah. Nanti lihat situasi. Aku selalu merasa keluarga Chen punya niat jahat. Keluarga ini, hatinya sangat jahat. Nanti, jangan-jangan kita akan berkelahi lagi. Kalau sampai merusak barang-barang di rumah mereka, kita harus ganti rugi banyak kan? Ganti aja berapa sih? Kakakmu itu Jiang Wan Nong. Harus tegas. Kamu nggak tahu di kalangan kita. Ada pepatah. Seberapa kaya siapa yang bisa lebih kaya dari Jiang Wan Nong? Ya ayo. Ayo. Wah, Wan Nong kalian datang. Aku dan Tian udah ngundang teman-teman terbaik dari kalangan kita. Hari ini, aku mau masak sendiri. Wan Nong, kamu harus bantu aku. Oh, maaf aku lupa. Dulu kan, karena kamu nggak bisa masak, jadi Tian putus sama kamu. Wan Nong memang hebat. Tapi sayang, nggak kayak perempuan. Iya, di kalangan kita.
Nggak ada yang cowok. Jadi, aku berubah ke jalan yang benar. Menikahi Shanshan yang jadi istri yang baik. Kalian malam ini harus benar-benar coba masakan Shanshan. Wanita harus punya sifat-sifat wanita. Bisnis sehebat apapun, apa gunanya? Bahkan nggak bisa nahan suami. Kalian nggak berani nikahi kakakku. Itu karena kalian lemah. Adik, kamu ngomong apa sih? Kalau ada cowok, nggak berani nikahi kakakmu. Itu salah cowoknya. Kalau sekumpulan cowok, nggak ada yang berani nikahi kakakmu. Kamu pikir, masih salah cowoknya. Kamu, Nggak tahu, kalian mendefinisikan istri yang baik. Kayak gimana sih? masak aja nggak bisa. Bisa ngomong apa soal istri yang baik? Kamu si Tombu. Pasti bakal hidup sendirian selamanya. Siapa bilang aku nggak bisa masak? Masakan Cina, masakan Prancis, masakan Jepang, masakan Korea, masakan Thailand. Selama ada namanya, aku bisa masak. Omonganmu itu, benar-benar nggak tahu malu. Kalau kamu memang bisa, masa si Tian dulu bisa putusin kamu? Dia putusin aku karena dia buta. Ada hubungannya apa sama aku? Oke, kalau gitu aku mau lihat. Memang siapa yang jago masak? Aku atau kamu? Lihat siapa yang bakal malu hari ini. Oke. Hari ini, kita jadi juri sebentar. Kak, yakin bisa masak? Aku lihat sendiri. Zhang Wanang, untuk bikin nasi goreng. Dapur meledak. Tenang aja. Kakak udah hidup 20 tahun. Kerja part-time di restoran. Gak 1.000 juga 800. Tunggu aja. Ini aku sengaja. Belajar di Italia. Mas Tian, paling suka makan pasta bikinan aku. 1 jam. Cuma bikin 1 piring. Kamu ngerti apa? Masak itu butuh waktu dan kesabaran. Apalagi, ini pasta saus Italia. Aku nggak ngerti. Aku cuma bikin 3 lauk 1 sayur aja. Ayo. Minggir dulu. Hei Tai. Ayam bakar 1. Pas dia masak, aku udah nggak tahan. Wanginya enak banget. Aku kan suka masakan Tiongkok. Siapa yang tahan? Ayo. Sup iga jagung 1. Wah. Kali ini, beneran ngiler. Daging sapi tumis pedas. Mie goreng dengan daging cincang. Masing-masing 1. Loh. Mas Chen Kamu. Setiap hari cuma makan mie. Kurang aja. Banyak sayur buat apa? Enak itu yang penting. Kak Tian, kamu nggak makan? Zhang Wanang. Kamu kan bisa masak. Dulu kenapa bohong sama aku? Aku bisa masak. Itu kemampuan dasar. Untuk bertahan hidup. Ada hubungannya sama kamu. Masak, nilai seorang wanita. Itu tergantung. Apakah dia bisa masak, merawat pria, dengan baik atau enggak. Huang Shanshan. Bisa masak, gak perlu dibanggain. Bisa tapi gak perlu masak. Itu baru hebat. Aku harap suatu hari nanti, kamu masak, untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan pria. Jiang Yiming, ayo kita pergi. Nenek, Kapan kamu pulang? setelah selesai urusan, aku langsung pulang. Kamu sudah hubungi Wandi belum? Beberapa hari ini sudah nelpon beberapa kali, tapi aku rasa dia agak malu, nggak enak ngobrol sama aku. Anak itu, hebat banget loh. Bawa Mingming, anak keluarga Chen, sama anak keluarga Huang, dihabisin-habisan. Anak keluarga Huang itu, katanya, nangis, daftar kelas masak. Pengen saingin dia, siapa yang lebih hebat? Soal ini, aku dengar dari Xiao Du beberapa hari lalu. Sekarang Mingming, setiap hari, selalu bersama Wandi. Kalian berdua kan sama-sama kakak, wajahnya juga mirip banget. Tapi kenapa Mingming suka banget sama dia, padahal sama kamu nggak akur? Nenek, aku ngerti maksudmu. Tapi di keluarga Jiang, dia satu-satunya anak laki-laki. Aku juga berharap dia bisa lebih sukses. Jangan setiap hari kayak anak kecil. Kamu, umurnya belum tua, tapi pikiranmu lebih banyak dari orang lain. Nenek, aku masih ada urusan. Nggak ngomong dulu. Hei. Kilya, kita ngobrol.
Gimana? Cepat banget dibebasin. Polisi ngebebasin aku karena nggak ada bukti. Bisa apa sama aku? Aku udah bilang kan. Aku bukan Sui. Kamu di depanku, ngapain pura-pura? Aku nggak bakal percaya. Kamu siapa? Jiang Zong, aku udah nanya-nanya. Kamu dekat sama yang Master Nanfeng. Pasti yang Master Nanfeng yang ngurusin. Jadi kamu bisa pura-pura jadi Jiang Zong. Aku siapa? Nggak ada hubungannya sama kamu kan? Antara kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Nggak ada urusan. Aku sudah tutup telepon. Tunggu. Apa? Pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Penjara belum kamu habiskan. Sui, kamu pikir dengan menjelat, anak keluarga Nanfeng berhak sombong padaku? Bukan begitu. Bukan kamu yang selalu membanggakan suami yang kamu nikahi. Sangat hebat. Tapi sekarang, setelah aku dengar kamu kena masalah, suamimu lari seperti kelinci. Sui, kamu ini. Jangan lupa, waktu di sekolah dulu. Kamu yang hina, berlutut memohon padaku. TAPI. Sebenarnya kamu hanya orang yang sudah dimanfaatkan. Menurutmu mengintimidasi orang menyenangkan? Aku bisa menghancurkan orang sepertimu, seperti menghancurkan semut dengan mudah. Kalau kamu tidak datang, aku akan mengunggah video kamu yang telanjang seperti binatang merangkak di tanah ke internet, biar kamu terkenal. Du Yuking, kau cari mati. Sui, aku tunggu di tempat dulu, di belakang sekolah. Jangan tidak datang. Ngomong-ngomong, kalau aku tahu kamu bawa orang lain, aku tidak bisa jamin video kamu bakal viral nggak ya di internet. Yuking, si Sui itu beneran bakal dateng nggak ya? Aku punya banyak senjatanya dia. Kalau dia nggak datang, aku bakal bikin dia di internet jadi terkenal banget. Tapi gimana kalau SI Nanfeng entertain kita? Gimana dong? Kalau si Nanfeng tahu dia itu cewek yang udah dimainin banyak cowok, masa iya dia masih bakal ngeblain dia? Emang sih, asal kita bisa rekam bukti dia suka jajan. Nanti kalau si Nanfeng udah benci sama dia, kamu pikir cewek itu masih bisa jadi lawan kita? Aku nggak bakal ngelakuin sampai cewek itu bisa ngalahin aku. Iya. Orang yang suruh kamu hubungi, gimana udah dihubungin belum? Udah semua dihubungin. Tapi, kenapa kita harus nemu Sanhu mereka? Cari aja beberapa preman, suruh mereka ngerjain Sui, nggak bisa ya? Dulu di sekolah, kan Sanhu mereka yang bareng kita ngerjain Sui. Hal ini pasti dia yang harus ngerjain, baru lebih asik. Buat Sui, cewek itu juga bakal lebih terasa pukulannya. Wah. Emang bener ya cewek makin gede makin cantik. Makin lama makin cantik ya. Kakakku tinggal di sini. Iya. Jam Sejanai. Jiang Zong mungkin belum tidur. Kamu saja yang ketuk pintu. Aku bilang kak. Kamu coba lihat cermin. Yuknya, ketemu dia. Sama persis. Kenapa sampai-sampai terbang ke Jiangcheng cari dia? Kamu juga kan datang. Aku cuma jalan-jalan. Aku belum pernah ke Jiangcheng. Penasaran aja. Aku telepon dulu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa? Tidak mungkin. Aku tanya sekretaris Jiang Zong lagi. Halo, sekretaris Ehang. Jiang Zong. Belum kembali ke kamar hotel. Malam tadi. Jiang Zong. Bawa manajer Jiao. Mereka pergi keluar. Oke. Aku tahu. Gimana? Gak ada apa-apa. Tidak mungkin. Ekspresimu kayak ada masalah. Aku telepon lagi tanya. Lau Jiu. Kamu pergi sama Jiang Zong? Iya. Jiang Zong bawa kita ke belakang sekolah Jiangcheng No Yi. Suruh kita tunggu. Dia ke belakang sekolah Jiangcheng No Yi. Napa? Tidak jelas. Jiang tidak bilang. Oke. Kakakku pergi.
Ke gunung belakang sekolah menengah Jiangcheng. Ya nona kedua. Cepat, cepat nyetir. Bawa aku cari kakakku. Dia dalam bahaya. Aku suka. Sui, kamu benar-benar berani bawa pisau. Kamu berani bawa pisau ke sini. Percaya nggak aku upload videomu? Sekarang juga ke internet. Du Yuking, aku kesini buat nego sama kamu. Bukan buat bawa sampah kemari. Cewek brengsek siapa yang kamu sebut sampah? Jangan dekat-dekat aku. Awas, aku nggak segan-segan. Kamu mau nego sama aku? Kamu bisa kasih aku apa? Uang atau kekuasaan. Aku bisa kasih kamu. Aku bisa setuju. Tapi syaratnya kamu kasih videonya ke aku. Dan nggak boleh ada backup. Sui, kamu pikir aku bodoh ya? Pikir aku bakal percaya? Omong kosongmu. Mau aku kasih videonya juga bisa. Tapi kamu harus biarin Sanhu main. Tunggu Sanhu senang. Mungkin aku bakal senang. Dan kasih videonya ke kamu. Jadi nggak mau minum arak baik-baik. Gimana kamu mau apa? Lau Jiu. Panggil orangnya. Bahkan berani bawa orang. Percaya nggak aku langsung upload videonya ke internet. Jangan bergerak. Coba kamu kirim. Kamu berani rekam, aku juga berani. Nanti kita lihat siapa yang lebih terkenal. Kamu berani. Lihat deh aku berani atau enggak. Sanhu, Sipat panggil Lucong dan Zhongwen. Mereka Kok kamu juga mau rekam aku? enggak. Aku ingat dulu di sekolah. Kamu yang ikut Du Yuking. Nakalin Sui. Aku salah. Semua itu dipaksa Du Yuking. Kalau aku nggak bantu dia, dia bakal suruh orang nakalin aku. Maaf Sui. Aku juga cuma buat jaga diri. Terpaksa. Semua itu. Kamu jahat. Kamu berani nuduh Senua ke aku? Kamu pikir kamu baik apa? Bagus. Kalian berdua nggak orang baik. Kalau suka banget rekam. Lau Jiu. Bawa dia ke kamar mayat. Rekam 1000 mayat. Nggak selesai nggak boleh pulang. Apa sih? Kalau kamu berani sentuh aku, suamiku pasti nggak biarin kamu. Mau apa? Kalau kamu berani sentuh aku, suamiku pasti nggak biarin kamu. Kamu bilang. Kalau kamu dimainin sama pria liar, suamimu masih mau kamu nggak? Masih kayak sekarang, belanjain kamu nggak? Jahat berani kau? Bukankah ini cara yang dulu kau gunakan untuk melawanku? Sanhu, lihat nggak? Sekarang ada seorang nyonya kaya dari Jiangcheng di depanmu. Orang sepertimu bisa main sama dia. Nggak ada kesempatan lagi. Sanhu, berani kau? Sanhu, kalau kau nggak pergi sekarang, maka teman-temanku akan main sama kau. Sanhu, kalau kau berani sentuh aku bunuh kau. Du Yuking. Ini salahmu karena memikirkan ide bodoh itu. Du Yuking, sekarang cepat kasih videonya ke aku. Kalau nggak aku juga bisa rekam video. Nanti kalau diunggah ke internet nggak bakal bagus. Sanhu, berhenti. Aku kasih sekarang. Jahat, aku bunuh kau. Aku bunuh kau jahat. Kakak. Kak. Celaka sepupuku paling takut datang ke tempat seperti ini. Karena dia punya fobia hantu. Kalau begitu, kita pisah cari lebih cepat. Asisten Du dan yang lain sudah pisah cari sepupuku. Kita berjuang lagi. Di sini tinggal kamu sendirian. Di tempat terpencil begini pasti nggak bisa. Kamu dengerin aku, kita pisah, harapannya lebih besar. Kakakku takut hantu, nggak bakal tahan lama. Ya sudah. Kamu jaga diri baik-baik. Selalu jaga komunikasi. Kak.
Jangan mendekat. Kakak, Wandi, apakah itu kamu? ya aku datang. Jangan takut. Kakak akhirnya menemukanmu. Jangan marah sama kakak ya. Kakak tidak sengaja menghilangkanmu. Tidak, Kak, aku sekarang datang. Kita pulang sekarang ya. Kakak pasti akan melindungimu. Kak, kita pergi sekarang. Aku akan telepon mereka. Apakah Duyuking sering menindasmu di sini? Itu sudah dulu. Sekarang ada kamu, aku tidak akan takut. Kita pulang ya. Kenapa ada dua Sui? Aku mengerti. Kamu bukan Sui. Kalian berdua kembar. Hu, jangan bicara lagi. Cepat lari sekarang. Lari, APA lari. Kalau kita datang lebih awal. Hu tidak akan terluka seperti ini. Kita harus memberi pelajaran pada dua cewek ini. Liu Chong benar. Tangan gue tidak boleh terluka sia-sia. Jangan mendekat. Kalau mendekat aku tidak akan segan. Orang kita akan segera datang. Wandi. Cewek sialan, kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Wandi. Cepat lari. Aku membunuh. Wandi. Wandi bangun. Kak. Kau berani melukai kakak kedua. Aku panggil ambulans, kalian kejar mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Yi. Kakak. Kak. Yi. Kak, jangan nangis. Kakak kedua pasti, orang baik, pasti ada jalannya. Salah aku, dia baru sembuh. Sekarang masuk ruang operasi lagi. Aku bukan kakak yang baik. Aku bukan menelantarkannya, tapi membawanya ke rumah sakit. Kakak kedua bilang, dia sama sekali tidak menyalahkanmu. Dia waktu kecil demam tinggi. Semua kejadian dulu sudah lupa. Kamu bisa menemukannya kembali. Dia sudah sangat senang. Jiang Zong, kamu juga terluka parah. Segera pergi berobat dulu. Aku tidak mau. Aku mau menunggu di sini sampai dia keluar. Kalau nona kedua sadar, dia kalau melihat kondisi kamu sekarang, pasti akan sedih. Benarkah? Kamu lebih baik pergi obati luka dulu. Pasien mengalami pendarahan hebat. Perlu segera transfusi darah. Stok darah kami kurang. Kakak pertama dan kakak kedua saya, golongan darahnya sama. Bisa donor darah. Belajar kamu kemana saja, sampai lupa hal dasar. Kerabat langsung tidak boleh donor darah. Memang benar. Aku tahu ada yang bisa bantu. Handphone telepon saya. Nan Fengjing. Kamu cepat ke rumah sakit Jiangcheng. Kamu segera datang. Anggap saja aku berhutang lagi padamu. Yi, kamu akhirnya sadar. Mama tahu-tahu. Kalian kenapa datang? Aku yang memanggil mereka. Aku tahu kamu merindukan mereka. Mereka juga merindukanmu. Terima kasih, Kak. Tenang saja, istirahatlah dengan baik. Video di tangan Duyuking. Sudah kuhapus semuanya. Dia dan Zhang Hu sudah dibawa polisi. Tenang saja. Orang yang pernah menyakitimu, kakak tidak akan membiarkan mereka. Kakak kedua, adik yang kamu sebutkan itu. Bukan dia kan? Betul, dia adikku tahu-tahu. Mirip denganmu kan? Dia mana mirip denganku? Tahu-tahu tidak mirip dengannya. Dia seperti orang bodoh. Kamu. Kalian ngobrol saja. Terima kasih sudah membantu adikku dengan donor darah. Jadi sekarang kamu berutang 2 budi padaku. Kalau begitu tanah di Nancheng itu, aku tidak akan bersaing dengan keluarga Nanfeng. Apa maksudmu? 1 tanah untuk 2 budi. Hei, kamu ngerti tidak? Tanah di Nancheng itu sangat berharga. Setidaknya bisa menutupi 1 budi. 1 tanah. Tidak sebanding. Apa maksudmu? Aku ingin kamu menikah denganku. Aku ingin kamu menikah denganku. Nan Fengjing, jangan bercanda.
Kamu bilang apa? Aku tidak bercanda, aku serius. Jiang, kamu tidak akan ingkar janjikan. Nan Fengjing. Jangan sampai kamu menyesal. Aku hanya menyesal. Dulu tidak berani mengungkapkan perasaanku padamu sebelum Chen Tian melakukannya. Sayangnya dia buta. Kalau tidak, aku akan menculik pengantin. Jangan bercanda. Dengan kualitasmu, banyak wanita cantik di sekitarmu. Wajah dan bakat mana yang tidak lebih baik dariku? Kalau aku memang sebaik itu, Chen Tian tidak akan bersama Huang Shanshan. Bersama. Jadi di hatimu masih memikirkan Chen Tian. Dia sebaik itukah? Layak dikhianati dan masih terus mengingatnya. Hei, aku hanya membicarakan fakta. Jangan sebut Chen Tian. Dia sih tidak layak untuk kuingat. Keluarga Jiang kami sangat menghargai diri sendiri. Pada akhirnya kamu tidak menyukainya. Maka bersama aku. Bagaimana? Nan Fengjing sudah bilang jangan bercanda. Aku berkata jujur. Seperti di sekitarmu, cukup kaitkan jari, banyak wanita cantik. Aku juga merasa tidak ada yang bisa menarikmu. Kita ke depannya. Tetap teman. Pada akhirnya kamu tidak mempercayaiku. Kebaikanmu perlu dinikmati perlahan. Chen Tian itu tidak mengerti. Dia sih seperti babi hutan. Tidak bisa makan makanan halus. Kakak kalian lanjutkan. Anggap kami tidak ada. Nan Feng keren sekali mengatakannya. Chen Tian ITU. Babi hutan tidak bisa makan makanan halus. Dia dan Huang Shanshan yang jahat itu seharusnya dikunci. Chen Ganggang ke orang lain. Jiang Yiming jangan banyak bicara. Lagi membicarakan orang di belakang. Hati-hati jangan sampai ada celah. Nanti lapor ke nenek. Nanti kartu bankmu dibekukan. Kamu bakal susah. Kakak ini. Selain kamu, gak ada yang bisa senaknya membekukan kartu bankku. Diam. Kakak kedua lebih baik. Aku bentak kamu malah. Kamu cicik sama aku. Kakak kedua gak bakal gitu. Kakak kedua cuma bakal ikut. Berantem dan marah-marah. Jangan banyak bicara. Ini bukan hal yang patut dibanggakan. Kakak aku. Sudahlah. Jangan bahas Yiming lagi. Anak kecil wajar kalau manja. Urusan keluarga kami jangan ikut campur. Apa maksudnya urusan keluarga kalian? Ini nanti juga urusan keluargaku. Wandi kembali ke kamar. Aku nanti pasti bakal baik sama kakakmu. Gak bakal biarkan siapapun menyakitinya. Siapa bilang kakakku gak bakal nikah? Orang itu buta.